Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bermajlis ilmu, melanjutkan bahasan kitab Ilmuddin, sebuah kitab yang merupakan syarah hadis Jibril, dan kita masuk dalam bab tahrimul qawli 'ala Allah bighairi ilmin. Ini bagian yang kedua dari bab ini, yaitu larangan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, artinya berkata tentang masalah agama ini tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa dalil. Dan telah kita jelaskan banyak pada pertemuan kemarin tentang larangan berkata tanpa ilmu ini. Kita lanjutkan. Kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, beliau mengatakan, ikhwatal iman, wahai saudaraku sesama iman, إنما كان الكلام على هذه الدرجة من الخطر لأن منه الكذب والقذف والغيبة والنميمة وشهادة الزور والشرك بالله والقول على الله بغير علم، وكل هذه الأنواع من الكلام معلومة حرمتها من الدين بالضرورة. Kata beliau, wahai saudaraku sahabat iman, sesungguhnya pembicaraan atau berkata atas nama Allah tanpa ilmu dalam perkara ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kedustaan, karena di dalamnya ada tuduhan, karena di dalamnya ada ghibah, di dalamnya ada namimah. Artinya orang yang tidak menjaga lisannya enggak ditata, maka bahayanya lisan ini banyak. Lisan yang tidak berbekal dengan ilmu, bahayanya banyak. Dia bisa ngomong dusta, dia bisa ngomong nodoh, dia bisa ngomongin riba, dia bisa ngadu domba, wa syahadatuz zur, bahkan dia bisa melakukan saksi palsu. Saksi palsu. Tidak hanya itu, wasyirku billah, bahkan dia bisa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wa kullu hadhil anwa, dan semua macam-macam ini ya termasuk dan antara ucapan yang jelas-jelas keharamannya, yang keterangannya dalam agama sangat jelas. Ya. Wa'atamuha hurmatus syirki, dan dosa yang terbesar dari lisan tersebut adalah terjerembabnya lisan tersebut dalam perkara syirik. Berapa banyak lisan yang tidak dijaga, ngomongnya tanpa ilmu, akhirnya ketika ngomong menyebabkan pelakunya terseret ke dalam dosa syirik. Entah itu doa kepada selain Allah, minta kepada kuburan, kepada wali dan yang lainnya, syirik. Atau sumpah dengan nama selain Allah. Ini biasanya kaum muslimin, orang Islam kalau sumpah, wallahi demi Allah, kurang srek. Supaya kelihatan Islam banget, demi Allah, demi Rasulullah. Koyoke mantep, padahal syirik, mantep syiriknya.
Ya. Loh, kok nggak boleh Ustaz? Sumpah itu hanya untuk Allah. Sumpah itu hanya boleh nyebut nama Allah karena sumpah itu pengagungan. Anda ingin menyatakan sebuah ketegasan, maka diawali dengan sebuah ungkapan yang sifatnya mengagungkan, supaya ketegasan Anda diterima sebagai sebuah kebenaran, sesuatu yang diakui. Tetapi salah. Demi Allah, demi Rasulullah, loh, gak benerin. Ya, gak boleh sumpah dengan menyebut nama Rasulullah tuh gak boleh. Gak boleh. Karena Rasulullah manusia, bukan Tuhan. Makanya ketika ada seorang sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, ini semuanya karena Allah dan Anda. Merah muka Rasulullah, marah dan mengatakan, aturidu an taj'alani lillahi niddan? Apakah engkau ingin menjadikan aku dengan antara Allah sebagai tandingannya, sekutunya? Qul masya Allah wahdah. Katakanlah oleh engkau, ini semuanya karena Allah. Nah ini loh, kenapa kok banyak terjadi sumpah bahkan nyebut nama Rasulullah? Karena enggak punya ilmu. Ini bab kita. Bab dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat. Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya tentang hari kiamat ini. Di hadapan para sahabat Rasulullah mengatakan, aku enggak ngerti. Ini adab yang harus dimiliki oleh setiap orang yang tidak ngerti, tidak punya ilmu, untuk mengatakan saya tidak tahu kalau memang dia nggak punya ilmu. Dan di sini terdapat sebuah pelajaran terlarangnya ngomong atas nama Allah, atas nama syariat, tapi tanpa ilmu. Ya. Tsummal qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Setelah syirik kemudian mengatakan sesuatu tentang atas nama Allah tanpa ilmu. Ono dalile cak, ono padahal gak ono. Ini yang akhirnya menjerumuskan orang dalam perbuatan bid'ah. Al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin jarimatun min a'dhamil jaraim. Dan kita ketahui bahwasanya berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya, merupakan dosa besar di antara dosa-dosa terbesar. Dan termasuk di antara perkara mungkar yang paling mungkar, yaitu an yaqul insanu lima la ya'lam. Manusia mengatakan terhadap apa yang dia enggak tahu, dia mengatakan saya tahu. Nah ini. Wa yatakallam fid din, bahkan dia berani ngomong tentang masalah agama. Hadza halal, oh ini halal. Wa hadza haram, oh ini haram. Min ghairi bayyinatin wala burhan. Ngomong seperti itu tanpa ilmu. Seenake dhewe ngomong niki halal, niki haram tanpa ada dalil. Ya. Walaqad ankara Allahu 'ala haula'i inkaran syadidan. Dan sungguh perkara ini telah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengingkaran yang amat sangat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 59, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum." Katakanlah, apa pendapat kalian tentang karunia yang Allah turunkan dari langit, yang kemudian kalian tentukan ini haram, ini halal, tanpa tuntunan maksudnya. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah Muhammad kepada mereka yang ngomong seperti itu, apakah Allah yang memberikan izin kepada kalian untuk ngomong ini halal, ini haram? Ini ayat jelas menunjukkan murkanya Allah kepada orang yang ngomong tanpa ilmu. Am 'ala Allahi taftarun? Apa atau kalian memang jelas-jelas benar-benar berdusta atas nama Allah? Wa ma dhannu alladziina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumil qiyamah. Sungguh apa gerangan
yang dipikirkan oleh orang-orang yang berdusta atas nama Allah tersebut dari kiamat? Apakah mereka yakin bisa selamat? Tentunya tidak. Dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma dhannu bi rabbihim idza raja'u. Orang seperti ini kira-kira apa yang mereka bayangkan kalau kembali kepada Allah? Apa selamat? Saya sebagai seorang ustaz, kita semuanya sebagai kaum muslimin, ya, mereka sebagai tokoh agama yang ucapannya diikuti oleh yang lainnya, hati-hati, ya, ngomong oh ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini halal, oh ini haram, kemudian mengambil keuntungan di situ. Kira-kira kata Allah, kira-kira mereka ini apa besok yang mereka pikirkan ketika kembali kepada Allah SWT? Apakah mereka pikirkan bakal selamat? Dulunya orang tokoh agama begitu? Tidak. Ada tuntutan dari Allah SWT besar. Ya. Apa kata Allah SWT dalam ayat yang lain? Dalam surah Az-Zumar 60. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Di hari kiamat nanti kalian akan lihat tentang orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketone omongane tepak, badal bojo. Ketone soleh wong iki, badal bojo. Ketone ngiring kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, badal bojo. Bohong. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum muswaddah. Di hari kiamat nanti wajah mereka menjadi hitam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Kata Allah, bukankah di neraka jahanam itu ada tempat hunian bagi orang-orang yang sombong? Kenapa kalau Allah mengatakan mereka sombong? Enggan menerima ilmunya Allah, enggan menerima dalil, kemudian cengkal ngomong iku yang ada dalilnya adalah ajaran yang sesat. Yang bener ini kita tradisi. Macem-macem ya, gak main-main loh Pak ini Pak. Ya, gak main-main ini. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah An-Nahl ayat 116 sampai 117. Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Jangan berani-berani kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian dengan ucapan dusta. Kalian katakan ini halal, kalian katakan ini haram untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguh orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak bakal beruntung. Mata'un qalil. Yang mereka dapatkan itu dari keuntungan itu untuk mempertahankan kehidupan mereka. Yang mereka dapatkan dengan mengucapkan ini halal, ini haram padahal dusta, kan untung. Yang mereka dapatkan itu kata Allah, mata'un qalil. Hanya kenikmatan sedikit. Omai ustad iku kok istana. Omai ustad iku penuh dengan fasilitas mewah. Omai ustad iku montore wake, ceramainan dindi. Sering fatwa. Ya, punya jabatan di sebuah organisasi, wah tersohor. Allahu Akbar. Ternyata kedudukan seperti itu didapatkan dengan berdusta, bojoi umat, menyesatkan umat. Apa yang didapatkannya saat itu berupa keuntungan, walaupun manusia dulu-dulunya mengunggul-unggulkannya. Kata Allah, mata'un qalil. Itu yang didapatkan oleh dia, kenikmatan yang sedikit, sejenak. Sementara saja dia seperti itu. Karena ada orang yang menampung kebohongannya.
Ada orang yang bisa mesen apa namanya fatwa kepadanya, sehingga dia berani ngomong tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, walahum adzabun alim. Besok di akhirat untuk orang ini ada adab yang sangat pedih. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Manusia yang paling berat siksaannya adalah orang alim, orang yang berilmu tapi tidak membawa manfaat dengan ilmunya. Orang ngomong tanpa ilmu itu banyak, Pak. Tipenya ada dua. Ngomong tanpa ilmu, memang gak punya ilmu, berarti ini bonek. Ya, bodoh nekat. Satunya liwa wani. Jawab betul kok punya ilmu. Ada lagi orang ngomong tanpa ilmu, dia punya ilmu tapi ingin menyesatkan umat karena kepentingan. Dua-duanya biasanya ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya duit. Allah katakan mata'un qalil. Ingat, itu semuanya kenikmatan yang sedikit. Ini bahaya ini, Pak. Ya. Makanya kebenaran itu nggak bisa diukur dengan banyak. Kebenaran ditolak ukurnya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjut ya, saya singkat. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap orang muslim, wa qad tabayyana lahu khatarul kalam, yang telah jelas baginya bahaya ngomong fid dini bighairi ilmin, ngomong dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya, al wajib alaihi, yaitu kewajiban bagi dia, idza suila amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Bagi dia tatkala ditanya tentang suatu perkara dia enggak tahu, dia harus berani gentleman mengatakan ngapunten kula mboten ngertos, Allahu a'lam. Cuma Allah yang tahu masalah ini. Ya. Faqad qalaha afdalul khalqi wa sayyiduhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Beliau seorang nabi, bahkan sayyidu waladi Adam, tuannya anak keturunan Adam. Ketika ditanya oleh Jibril yang menyamar seorang, ditanya tentang perkara hari kiamat yang Rasulullah nggak tahu kapan terjadinya, Rasulullah dengan gentleman mengatakan, saya tidak tahu. Lah Kanjeng Nabi ngomong saya tidak tahu kok, dapat wahyu mengatakan saya nggak tahu kok. Terhadap perkara yang beliau nggak tahu, apalagi kita. Gak enak Ustadz. Loh kok gak enak? Saya profesor doktor. Loh, saya guru besar. Mosok ngomong gak, ada yang jawab gak urru. Mas, jabatan itu yang paling besar, yang paling tinggi apa sih? Walaupun seorang itu jabatannya profesor, doktor, kiai, haji, bla 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 bla, burine terus embo sampai mungkin satu halaman entek buku. Dengan gelarnya tertulis seperti itu, tidak akan mengalahkan derajat kerasulan. Loh kenapa? Yang ngasih derajat kerasulan itu Allah Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Yang ngasih derajat jenengan cuma segelintir orang, itu pun lokal. Kampus lokal atau kampus nasional, selesai. Tidak ada yang memberikan, tidak ada yang mengalahkan derajat kerasulan. Itu pun beliau sebagai seorang rasul, ketika ditanya perkara saya nggak tahu, dia mengatakan saya nggak tahu. Ini adab yang harus kita miliki. Ya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan adab seperti itu, saya nggak tahu, dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, waktu-waktu hilal, waktu masuknya bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah Muhammad, itu adalah tempat-tempat waktu untuk manusia dan haji, enggak lebih. Rasulullah enggak bisa menjelaskan lebih, cuma jawab seperti ini sebagaimana ayatnya. Ditanya lagi dalam ayat yang lain, dan ini Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah Muhammad, al-anfal milik Allah dan Rasulnya, harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Ya. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya pada Muhammad tentang apa itu ruh. Ruh. Ya. Seorang Rasul ditanya tentang ruh sampai turun ayat, Rasulullah enggak jawab. Ya Rasulullah, ruh itu apa? Enggak jawab Rasulullah. Turun ayat memberikan kisah itu. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka para sahabatmu bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qul, katakanlah pada mereka, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusanku. Dari mana diciptakan, gimana penciptaannya, kapan dia gimana wujudnya, kemana disimpan, ya, bagaimana wujudnya, itu urusan Tuhanku. Ya. Wa hakana da'bahu. Demikianlah sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Tidak berani ngomong kecuali kalau sudah ada ilmunya. Wa idza su'ila amma la ya'lam an yurda alaihim dzalika ila Allah. Bila Rasulullah ditanya tentang tidak tahu perkaranya, Rasulullah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, yang jelas ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 144, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ingat ini. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih sesat orangnya daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah, liyudillan nas bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nek sepisan bojo sak terusin bojo iso. Ya. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, orang yang telah kulino bojo di dalam berislam, lalu kemudian memunculkan amalan yang di luar Islam dan dikatakan ini Islam alias bid'ah, sulit untuk bertobat. Loh Ustaz, kok sulit bertobat? Iki ayatnya loh. Ini loh ayatnya. Surat Al-An'am ayat 144. Pertama Allah katakan mereka orang yang paling sesat. Dalam bentuk berdusta, perbuatan dusta itu dibenci.
Perbuatan dusta itu dibenci. Sampai-sampai tanda orang munafik itu salah satunya nek ngomong dusta. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bakhil?" Bisa jadi. Punya jiwa penakut? Bisa jadi. Punya sifat dusta? Enggak. Kata Rasulullah. Apalagi dusta atas nama Allah. Dusta secara umum yang biasa itu mungkar. Paling mungkarnya dusta atas nama Allah. Ini loh. Ya, makanya Allah mengatakan faman adlam. Siapa yang lebih sesat lagi? Mimman daripada orang iftara 'ala Allah kadziban, yang berani berdusta atas nama Allah. Berarti puncak kedustaan itu berdusta atas nama Allah. Makanya orang seperti ini Allah katakan pada akhir ayat, innallaha la yahdi al-qaumadz zalimin. Allah enggak bakalan ngasih petunjuk kepada orang-orang yang berdusta seperti itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah tidak bakal ngasih taubat. Artinya pintu taubat itu ditutup oleh Allah untuk orang-orang pelaku bid'ah sampai dia mau meninggalkan bid'ahnya. Ya, tidak bakalan taubat. Matching ini hadis dengan ayat ini, matching. Fal mutakallimu fid dini bighairi ilmin dhullu nafsi mahrumun min hidayatillah. Maka dari itu orang ahli kalam dalam masalah agama, orang yang berani ngomong dalam masalah agama tanpa ilmu, yang pertama dia zalimun nafsihi, adalah orang yang sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri. Mahrumun min hidayatillahi. Yang kedua, dia tidak bakal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek urip bukan lagi di bawah hidayah Allah, kira-kira uripnya di atas tuntunan siapa? Antum bayangkan, kalau hidup ini tidak di bawah naungan hidayah Allah, kira-kira dia di bawah naungan hidayah siapa? Walaupun dia songkok hitam atau pakai sorban putih, baju putih, ya, zahirnya seperti orang soleh, maka lihat, ya, nampak sekali orang-orang seperti itu. Selalu tes statementnya, selalu tindak tanduknya, selalu menyudutkan, bahkan menghinakan orang-orang yang istiqamah di atas Islam itu sendiri. Padahal dia tokoh Islam. Kok bisa ya? Bisa para jamaah. Bisa. Ya. Maka berbahagialah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azan ini. Azan dulu silakan. Baik, kita lanjutkan. Maka dari itu, orang yang berani berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, itu berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Berarti kelancangannya menunjukkan kezaliman dirinya atas dirinya sendiri dan menjerumuskan dia dari hidayah, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena lancang. Sehingga disebutkan di sini, wal mutakallimu fid dini bighairi ilmin qad ba'a bi ismihi wa bi ismi man amila bi fatwahu. La ilaha illallah.
Orang yang berani bicara dalam masalah agama tanpa ilmu, maka dia telah membawa dosanya, dan dia harus juga menanggung dosa orang yang berbuat dengan fatwanya. Gara-gara ngomongannya tanpa ilmu, dia berdosa. Tidak hanya itu, dia menanggung dosanya orang-orang yang mengikuti fatwanya. Antum bayangkan, ya maaf aja ya, kok berani-beraninya ngomong kalau ada malaikat mungkar dan nakir tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ngomong aja muridnya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini bukan guyonan masalah agama ini, bukan lawakan. Ya, ini masalah keselamatan dunia akhirat. Dibuat guyon seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Andai kata ucapannya itu diikuti oleh yang lainnya sehingga meremehkan agama, berapa banyak orang-orang yang meremehkan agama? Yang penting milu kiai. Berapa banyak orang seperti itu akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Lihat ayatnya juga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyahmilu awzarahum kamilatan, agar mereka, saya tunjukkan ayatnya, iya, dalam surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka menanggung dosa-dosa orang yang lainnya secara sempurna yaumul qiyamah, dari kiamat nanti. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, sungguh betapa buruk perbuatan dosa yang mereka lakukan. Pak, nanggung dosane dhewe cabot, apalagi nanggung dosane umat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man afta bighairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu." Siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang ngasih fatwa. Walaupun yang melakukan dosa, tapi lebih besar dosanya yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Nanti kita lihat bagaimana sikap para ulama dengan kondisi seperti ini. Kehati-hatian mereka. Ini kita akan lihat. Ya, lihadzal khataril azim kana salafus salih yatawarrauna al fatwa. Oleh karena itu, melihat bahayanya ngomong tanpa ilmu ini, para salafus salih mereka orang yang zuhud, mereka adalah orang yang wara, enggak gegabah untuk mengeluarkan fatwa. Mereka adalah orang yang pelit untuk mengeluarkan fatwa. Ilmu di PDW bah, timbang aku salah. Ya. Kalau masalahnya enggak jelas, saya enggak berani ngomong. Begitu mereka. Wa yumsikuna al-kalam fid din bighairi ilmin, dan mereka menahan ngomong. Jangan sampai ngomong terhadap masalah agama tanpa ilmu. Wa kana rajulu fihim idza su'ila an mas'alatin wadda law anna akhahu kafahu al-ijabata. Dan bila mereka ditanya tentang suatu perkara, mereka sangat ingin kalau andai kata ada yang lain yang menjawabnya. Ya, wa idza tula minhu hadis wadda law anna akhahu kafahu hadzal hadis. Kalau dia ditanya tentang suatu pendapat, ya, dia ingin yang lainnya saja. Walihadza qala Abdurrahman bin Abi Laila, beliau mengatakan adraktu 20 wa mi'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma minhum ahadun yus'alu an syai'in illa wadda anna akahu qad kafahu.
Kata seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Abi Laila, aku mendapati 120 para sahabatnya Rasulullah SAW. Di zaman dia, beliau menemui 120 sahabatnya Rasul. Ini tabi'in yang ngomong ini. Apa yang dia ungkapkan tentang sahabatnya Rasulullah SAW? Aku belum pernah mendapati di antara mereka, melainkan mereka itu adalah orang yang bila ditanya, mereka lebih senang yang lain yang jawab. Ya, mereka lebih senang yang lain yang jawab. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullah, berkata pula Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ahli hadis. Ucapannya, satu kalimat yang beliau ungkapkan itu menjadi kaidah para ulama dalam masalah hadis. Beliau meletakkan ilmu sanad. Begini, kalau hadis itu ingin terima, kalau enggak bisa. Ini syarat-syaratnya. Beliau mengatakan al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Perkara sanad ini adalah ajaran agama. Kowe ngomong toko sapa? Sapa wonge? Alim atau enggak? Soleh apa enggak? Pinter apa enggak tentang masalah agama? Terus dia ada toko sapa mana? Alim enggak wong iku? Ketemu enggak zamannya dia? Rantai periwayatannya itu ada. Dan ilmu agama yang lain enggak ada, Pak. Hanya Islam yang punya. Makanya untuk membantah agamanya ini gampang. Sampai enggak punya jalur sanad kok ngaku-ngaku paling bener. Ya, sanad. Kata beliau, sanad ini ajaran agama. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong saenaknya, karepe dhewe. Semua bisa ngomong. Ya. Sehingga omongannya nggak bisa difilter. Filter itu sanad. Sehingga diketahui ini dhaif, ini maudhu, ini hasan, ini beliau Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, maka na ahadun ahyabu bima la ya'lam min Abi Bakar, wala ahadun ba'da Abi Bakar ahyabu bima la ya'lam min Umar, walaqad kana Umaru tu'radu lahu al-mas'alatu fayujma' laha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyastashirahum fiha. Katanya Ibnu Sirin, belum pernah ada orang yang paling takut ngomong perkara yang dia tidak tahu kecuali Abu Bakar Siddiq. Kemarin kita jelaskan, di antara ungkapannya Abu Bakar Siddiq ketika ditanya yang kalimatnya betul-betul agung sampai dicatat oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir pun menyebutkan dalam muqaddimahnya tafsir Ibnu Katsir, ucapannya siapa? Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang Al-Quran dengan pendapatnya. Kapan pendapatmu tentang Al-Quran ini? Pendapat. Ayu ardin tukilluni wa ayu samain tudhilluni in qultu syai'an fi kitabillahi bi ra'yi aw bima la alam. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan aku jadikan tempat naungan, teduh, untuk berlari, untuk sembunyi dari murkanya Allah? Kalau aku berani ngomong tentang Al-Quran dengan pendapatku atau dengan sesuatu yang aku nggak tahu, nggak berani bersedih. Makanya kata Ibnu Sirin, belum pernah ada orang yang paling takut melebihi ketakutan Abu Bakar As-Siddiq terhadap perkara yang mereka nggak paham. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika jadi khalifah, kalau ditanya khalifah, dan sering namanya khalifah berarti perkara agama merujuk ke dia, perkara perselisihan merujuk ke dia. Ya, yang terkenal dari karakternya Umar, kalau dia ditanya satu masalah, maka yang dilakukan oleh Umar adalah dia kumpulkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan. Dia sampaikan masalah kepada mereka, terutama sahabat-sahabat senior yang ngerti tentang ilmu, yang banyak ilmunya. Dia sampaikan masalah kepada mereka. Dia minta pendapatnya mereka. Artinya berdasarkan ilmu yang mereka miliki.
Pernah ada seorang sahabat ngomong tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kamu ngomong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas kalau kau dusta. Saya butuh orang yang menguatkan omonganmu kalau itu hadis. Gemeter orang ini. Ya Allah, nek aku tok sing krungu, gak ana sing apa? Sing nguatno ente aku, umari. Ada sahabat yang lain kemudian bangkit. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dengar hadis itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang sahabat sing krungu iki mau sing ngomong. Ya. Segitu, Pak. Ya. Karena enggak beraninya mereka. Kalau sampai ternyata agama ini muncul bukan dari dalilnya, tapi muncul dari katanya, jare ini. Ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala ayyuhan nas, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita melihat bagaimana sikap-sikap para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, man suila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Hei manusia, ini halaman selanjutnya. Hei manusia, bila engkau ditanya tentang satu ilmu yang engkau ketahui, maka berkatalah dengannya. Silakan. Wa man suila amma la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Namun siapa yang tanya tentang perkara yang dia enggak tahu, hendaknya dia mengatakan saya tidak tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk di antara ilmu yang dimiliki oleh seorang adalah ucapan dia mengatakan maaf saya tidak tahu. Orang yang berani mengatakan saya tidak tahu itu berarti tahu diri. Orang yang tahu diri berarti tahu kapasitas dirinya, tahu kadar batasan ilmunya. Jadi ngomong ngapunten kula boten ngertos, itu bukan sesuatu yang biasa, tapi luar biasa. Itu muncul dari kadar ilmunya yang dia pahami. Ya. Maka enggak tercela orang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya pun, saya enggak tahu, ya enggak tahu. Enggak dicela. Malah mulia. Ya. Wa hadatsa anna Sya'bi su'ila an mas'alatin faqala la a'lamuha faqala ashabuhu laqad istahyayna laka faqala Sya'bi lakinnal malaika lam tastahyi hina qad la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah. Ada seorang ulama bernama Sya'bi. Beliau ditanya tentang masalah, beliau mengatakan saya tidak tahu masalah itu, ngapunten ndak ngerti jawabannya. Faqala ashabu laqad istahyayna laka. Nek bahasa kita ini, mosok sampean enggak ngerti ngisi-ngiseno wae. Ha ini. Masa sampean enggak ngerti, bikin malu aja. Orang kan gitu ya. Waduh, nang seminar gak iso jawab, ngisi-ngisini. Coba. Jawaban beliau, subhanallah. Lihat jawabannya beliau. Catat jawaban ini. Faqala Sya'bi, Al-Imam Sya'bi mengatakan, lakinnal malaikata lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Lah apa aku isin? Malaikat itu loh. Ketika di surga, didube Adam, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei malaikat, sebutno nama-namaiku semuanya." Kata malaikat apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah ngapunten. Kita enggak punya ilmu kecuali dengan apa yang Engkau ajarkan. Subhanallah, malaikat mengatakan kami enggak tahu. Sopo awakmu? Siapa kita enggak perlu malu.
Gak perlu malu. Malaikat mengatakan tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Yang Maha tahu itu Allah saja. Karena Allah tidak disifati dengan kekurangan. Allah Maha sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Subhanallah. Nambah sedikit ya. Dikit aja. Eman ini. Ini asar-asar ini. Ahlus sunnah itu senang dengan asar. Ahlus sunnah wal jamaah itu senang dengan asar. Apa itu asar? Asar itu jejak berita-berita terdahulu yang bisa dijadikan dalil. Termasuk omongan ulama-ulama terdahulu, para sahabat-sahabat terdahulu. Itu. Dan mengetahui asar itu ilmu. Lihat ini. Wa an Malik Imam Darul Hijrah, disebutkan dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan radhiyallahu taala anhu, ada yang mengatakan rahimahullah tentang beliau ini. Annahu ja'ahu rajulun, datang kepadanya seorang faqal dan bertanya, "Ya Malik, ma'i mas'alatun qad hammalaniha ahla baladi la lias'aluka anha." Hai Malik, aku punya satu permasalahan yang aku membawanya ke Anda dari orang negeriku untuk menanyakannya kepada Anda. Wa qad ji'tuka fi min masafatin ba'idatin. Saya datang kepada Anda dari tempat yang jauh sekali. Ado-ado nang kota Madinah ketemu Imam Malik. Apa hajatnya? Tanya satu masalah yang menjadi titipan orang negerinya. Faqala Malikun, maka Imam Malik berkata, "Sal, silakan tanyakan." Fasa'alahu faqala Malik. Ketika orang itu menyebutkan pertanyaannya, Imam Malik kemudian berkata, "Amma hadza fala ahsanuha." Adapun pertanyaan seperti engkau ini, aku enggak mampu untuk menjawabnya. Aku bukan orangnya. Fabuhitas sa'il. Maka murka ini orang yang bertanya ini. Apa? Nah ini. Coba bayangkan. Waqala, dan orang yang berkata, "Ya Malik, hei Imam Malik, madza aqulu li ahli baladi idza raja'tu ilaihim?" Apa gerangan yang akan aku katakan kepada orang-orang negeriku kalau aku balik kepada mereka? Apa jawabanku nanti? Apa yang akan aku beritakan kepada mereka tentang dirimu, orang terkenal, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah? Bayangkan. Lihat jawaban Imam Malik. Faqala Malik, berkata Imam Malik, "Qul lahum Malikun la yuhsinuha." Katakan saja pada mereka, masalah itu Imam Malik enggak mampu. Katakan saja, masalah itu Imam Malik enggak mampu, bukan kelasnya Imam Malik, masalah dukur masalah itu. Imam Malik enggak ngerti. Ya. Walaqad kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, kata dan sungguh beliau Imam Malik mengatakan, "Yang bagi likulli man suila an mas'alatin qabla an yujiba an yu'rida nafsahu 'alal jannati wan nar." Lihat kalimat ini. Wajib bagi setiap orang yang ditanya tentang masalah, sebelum dia menjawab, mikir-mikir tentang dirinya. Apa di sorga, apa di neraka. Ini aku jawab iki, besok aku nang surga apa nang neraka? Ya. Besok aku ke surga atau ke neraka. Wa yunzuru kaifa khulasuhu.
Dan dia harus melihat bagaimana inti masalahnya, bagaimana dia bisa selamat. Ya, thumma yujibu aw la yujibu, kemudian dia kalau mau silakan menjawab, kalau enggak ya sudah, enggak usah. Enggak perlu memaksa. Kata Imam Syafi'i, tadi Imam Malik, sekarang Imam Syafi'i, nanti Imam Ahmad. Ya. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Abdul Azim menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, saking kepingin, saking cintanya sampai mendoakan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau kebanyakan kaum muslimin mengatakan rahimahullah. Imam Malik, Imam Syafi'i, idza suila an mas'alatin sakata. Imam Syafi'i punya karakter yang lain lagi. Kalau ditanya tentang satu masalah, beliau diam. Enggak langsung reaktif gitu. Enggak, diam dulu. Responnya enggak cepat. Direnungan dulu. Faqila lahu lima taskut. Lalu orang yang bertanya ngomong pada dia, "Kenapa Anda diam wahai Imam atas pertanyaan saya ini?" Faqala, beliau mengatakan, "Anduru al-jawabu khairun amis sukut." Aku iki diam merenungkan untuk benar-benar aku mendapatkan suatu kepastian. Apakah memberikan jawaban itu jauh lebih baik atau lebih baik diam? Ya, itu Imam Syafi'i, enggak gegabah. Ya, wa kana Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Imam Ahmad tatkala ditanya, idza suila an sayyin, bila beliau ditanya, qala la a'lam sal ghairi, beliau langsung mengatakan, ngapunten saya enggak tahu, silakan tanya pada yang lain saja. Sal ulama, tanya pada ulama-ulama itu. Ya. Wa mithlu hadza katsirun wa katsirun as-salaf radhiyallahu anhum, dan seperti banyak di kalangan para ulama. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa beratnya ilmu itu dan tanggung jawab tentangnya, serta bahaya yang besar tatkala orang itu berani ngomong tanpa ilmu. Hati-hati. Ya. Hikmah dari kajian kita masalah ini adalah menunjukkan pentingnya ilmu buat kita semuanya, terutama di dalam kita berislam. Ilmu tentang sholat kita, ilmu tentang puasa kita, ilmu tentang bagaimana kita bersuci, ilmu tentang akidah kita, bagaimana kita beriman kepada Allah. Kalau kita berdagang, ilmu tentang berdagang. Kalau kita sebagai orang tua, ilmu tentang bagaimana membina rumah tangga orang tua, mendidik anak. Kalau kita anak, ilmu tentang bagaimana berbakti pada orang tua dan semacamnya, sesuai dengan kondisi kita. Ada perkara yang wajib, ada perkara tambahannya. Di mana posisi kita, di situ kita harus punya ilmu tentang posisi kita. Dan menunjukkan tentang bahayanya orang yang nggak punya ilmu. Dan jangan malu untuk mengatakan, maaf saya nggak tahu. Karena itu lebih selamat. Ya, wallahu taala alam. Ya, yang jelas pernah beliau Imam Malik lagi ditanya tentang masalah, beliau mengatakan, beliau kemudian ditegur oleh orang yang bertanya, innaha mas'alatun khafifah. Hei Imam, yang aku tanyakan pada Anda itu masalah yang ringan. Apa jawaban beliau? Dengan murkanya beliau mengatakan, laisa fil ilmi syai'un khafif. Hei saudara, hati-hati. Ya. Tidak ada yang namanya ilmu itu ringan. Ilmu itu berat. Gak gampang-gampang orang itu ngomong. Kalau ada orang, iki loh pertanyaan mudah. Sebentar. Mungkin menurut Anda mudah, Anda nggak melihat apa yang saya lihat. Ya, jangan ngomong, jangan ngentengkan ilmu. Subhanallah, kalimat ini sungguh luar biasa. Laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada perkara yang ringan dalam masalah ilmu itu. Semuanya penting. Ya, barakallahu fikum. Ini menyisakan satu topik lagi. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Mungkin insya Allah 1-2 pertemuan selesai
kitab ini selesai, monggo. Mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan dengan tema yang lebih baik, dengan kajian yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Dan mudah-mudahan majelis ini tetap langgeng istiqamah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa yang kita dapatkan kita amalkan, kita dakwahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.